Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika innaka anta khairul fatihin. Alhamdulillah jamaah surah Babul Jannah yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah, dan warga komplek Dinas Tinda yang kami muliakan senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah atas segala nikmatnya. Kita diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan. Kita sudah sempat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah pada subuh pagi hari ini kita memulai satu pembahasan khusus. Kita menggunakan kitab ini, namanya Bidayatul Hidayah ya. Bidayatul Hidayah ini salah satu kitab yang terpenting dari karangan Imam Al-Ghazali selain kitab Ihya Ulumuddin. Ada beberapa penjelasan para ulama mengenai kitab ini. Ada mengatakan inti atau kesimpulan utama dari Ihya Ulumuddin yang begitu sangat tebal hingga 5 jilid. Ada juga mengatakan sebagai pengantar. Jadi isinya ini ringkas tetapi mencakup hal yang sangat penting. Isinya kitab ini ada 3 hal. Yang pertama tentang ketaatan at-ta'at. Yang kedua meninggalkan segala kemaksiatan atau tarku atau kemaksiatan hati. Baru yang ketiga adalah bagaimana hubungan interaksi kita baik terhadap sesama manusia, terutama hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan dibahas dalam kitab ini. Kitab ini khusus yang kita jadikan acuan utama, mengacu juga ke Marwaqi al-Ubudiyah, ini karangan Imam An-Nawawi Banten, sebagai syarah terhadap kitab ini. Tapi ada kitab yang terbaru ini yang saya ambil dari PDF-nya lalu saya print, karena ini lebih jelas juga karena memang terbaru. Syekh Muhammad Darwis ya, ini banyak berikan keterangan baik ayat dan hadis-hadisnya serta penjelasan-penjelasan lain yang juga banyak mengutip dari ini Marwaqi al-Ubudiyah. Jadi oleh karena itu mari kita memulai dengan bacakan surah Al-Fatihah kepada Imam Al-Ghazali, kepada Imam Nawawi Al-Bantani, dan juga kepada Syekh Muhammad Darwis serta para guru-guru kita. Semoga dengan membaca kitab ini juga menjadi wasilah keberkahan kita mendapatkan ya bidayatul hidayah, dimulai dari syariatnya sampai daya hidayah untuk sampai kepada puncak keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadirin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif hadzal kitab al-Imam Al-Ghazali, alhamdulillahi haqqa hamdi wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Fa'alam ayyuhal haris, ketahuilah wahai al-haris. Al-haris itu artinya orang yang punya optimisme, punya kemauan keras untuk belajar ya. Termasuk al-haris
Ya, tapi khusus untuk ini karena orang yang mau mengetahui agama, jadi mengetahui agama ini merupakan permulaan untuk mendapatkan hidayah. Jadi al-bidayah itu artinya awal permulaan untuk mendapatkan hidayah. Jadi ada semacam tanjakan-tanjakan ini menuju kepada beragama. Kan orang beragama tidak langsung menjadi orang yang bertakwa, tapi melalui proses panjang. Nah, termasuklah diuraikan dalam kitab ini. Al-muqbilu ala iktibasil ilmi. Jadi wahai orang-orang yang optimis, punya semangat kuat, ya, termasuk orang yang menghadapkan ya segala potensi dalam dirinya untuk mendapatkan ilmu. Al-mudhiru min nafsihi sidaqata ar-raghbah. Artinya orang yang menampakkan kejujuran dari dirinya untuk mendapatkan ilmu. Wa parat at-ta'atusha ilaihi, orang yang haus untuk mendapatkan ilmu. Innaka in kunta taqsudu bi talabil ilmi al-munafasata wal mujahata. Ya. Kalau Anda ya hanya untuk mendapatkan ilmu, artinya Anda belajar al-munafasata wal mubahata. Ya, munafasata itu artinya mendapatkan ilmu dengan niat supaya ilmu itu Anda dapat bisa ya bersaing dengan orang. Ya, apalagi al-mubahah. Al-mubahah itu supaya ilmu yang Anda dapat itu menjadi sebuah kebanggaan. Jadi ilmu yang kita dapat kita jadikan membanggakan diri. Nah, itu. Wa taqaddum alal aqran. Kalau ilmu yang kamu cari ya supaya kamu merasa lebih daripada yang lainnya, jadi seperti orang berlomba ya, supaya kita, karena kita hidup di tengah persaingan, kita mencari ilmu, terutama ilmu yang dimaksud dalam konteks ini ya, ilmu-ilmu syar'i, ilmu-ilmu yang membuat kita bisa beragama dengan baik dan benar. Kalau ilmu itu kita cari hanya untuk kita merasa lebih daripada yang lain, ya, apalagi wastimalata ya wujuhi annas ilaika, ya, yaitu kita mencari ilmu agar orang lain ya semua menghadap kepada kita. Ya, artinya kita menjadi pusat perhatian. Kalau bahasa hari ini menjadi orang yang sangat populer. Ya, jangan. Nah, ini peringatan awal yang disampaikan Imam Al-Ghazali dalam kitab ini. Apalagi sekedar ya wajami hutami ad-dunya. Jadi ilmu itu kamu cari hanya sekedar untuk mengumpulkan pundi-pundi ya kemewahan dunia semata. Apa kata Imam Al-Ghazali? Fa anta sa'im fi hadmi dinika. Kalau itu yang Anda lakukan, maka sebenarnya Anda lagi sedang berusaha untuk meruntuhkan agamamu. Wa halaki nafsika. Kalau itu yang kamu lakukan, artinya niatmu untuk belajar. Belajar di sini bukan sekedar pergi belajar formal, pergi mengaji dan seterusnya, tapi termasuk dalam konteks ya seperti inilah pengajian-pengajian, kajian-kajian. Alhamdulillah kalau dibandingkan dulu ya dengan sekarang, majelis taklim sungguh sangat banyak, dan majelis taklim macam-macam. Ya, walaupun yang pada hari ini yang masih terbanyak adalah majelis taklim ibu-ibu ya. Ada majelis taklim khusus untuk pensiun, ada majelis taklim yang dibentuk khusus untuk umur-umur 60-70 tahun. Ya, saya banyak pengalaman juga ini. Diundang hanya ibu-ibu yang merasa kita ini udah mau menjemput kematian. Kalau untuk mencari dunia dengan umur yang segini kayaknya anu-anulah. Jadi mereka mengumpulkan teman-temannya yang seumuran dengan itu, baru pengajian. Pokoknya banyak sekali. Ada pengajian di kantor-kantor, semuanya ada. Nah itu termasuk dalam konteks ini adalah al-haris, al-muqbil, al-muzhiru. Ya pokoknya
masuk semua itu dalam mencari ilmu. Tapi yang paling utama adalah perbaiki niatnya. Jangan niatnya hanya sekedar ini, tapi niatkanlah bagian daripada untuk memperbaiki ibadah supaya kita bisa berhubungan dengan baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau itu yang kita niatkan tadi, maka sebenarnya kita lagi sedang berusaha untuk meruntuhkan agama, termasuk dalam membinasakan diri kita. Kenapa? Karena kita akan rugi. Ya, inilah yang dimaksud oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu itu sangat ditentukan oleh niat kita. Ya, jadi jadi wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Jadi kalau niat kita tulus semata-mata karena Allah, ya itu Allah akan pasti memberikan ridhonya kepada kita. Jadi bukan niat sebagaimana tadi disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Ya, wa bai'i akhiratika bidunyaka. Karena kalau itu yang kamu lakukan, ya sama artinya Anda telah menjual akhiratmu hanya demi untuk kepentingan dunia semata. Ya, fasahbabtuka khasirah. Nah, kalau itu yang Anda lakukan, maka niatmu akad. Kalau di sini sababtuka itu akad. Akad itu artinya ya pengakuan pada awal kita memulai sesuatu. Maka kalau itu yang kau lakukan khasiratun, itu artinya kamu sedang dalam keadaan sangat rugi. Nah, itu. Jadi termasuk orang yang rugi seperti itu. Maka ya wa muallimuka mu'ainun laka ala isyanika. Dan guru tempat kamu belajar yang mengajarkanmu ya, sampai pada punya niat-niat yang keliru seperti ini tadi, itu juga termasuk ikut menolong kamu untuk berbuat maksiat. Wa syarikul laka fi husranika. Anda telah bersekutu bersama-sama, berkongsi, berkoalisi ya di dalam kerugianmu, dalam kerugian. Wa huwa kaba'in sama dengan orang yang kabai saipin, orang yang menjual pedang min qati'in tariq ya, seperti orang yang menjual pedang kepada pembegal, yaitu pada perampok. Jadi kalau kita menjual pedang ya kepada orang perampok, itu kan sama membinasakan diri sendiri. Nah, ini penjelasan awal yang menunjukkan bahwa yang pertama sekali untuk mendapatkan permulaan hidayah itu dimulai dari niat. Ya, tentu hidayah yang kita dimaksud Imam Al-Ghazali ini dalam konteks hidayah agama. Ya, karena begini, dalam penjelasan ulama tafsir, terutama yang terbaru ini, hidayah itu secara garis besarnya ada dua. Pertama, ada hidayah yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Nah, ini yang konteks ini adalah hidayah bersifat khusus nanti. Ya, ada juga yang kalau dirinci, hidayah Allah kepada manusia ini ada pertama ada namanya hidayatul ilham. Hidayatul ilham ini semua makhluknya Allah dapat, khususnya kita manusia ya. Jadi Allah memberikan hidayah petunjuk itu melalui ilham. Ilham itu semacam sinyal dalam diri kita. Nah, termasuklah yang paling banyak ini adalah bayi. Bayi itu kan tidak bisa bicara. Kalau dia mau lapar, dia sakit, apa segala mau minum dan seterusnya ada keperluannya, dia tidak bisa bicara, tapi dia hanya menangis. Nah, tangisannya itu karena ada hidayah dari Allah melalui insting, ya, melalui naluri. Nah, begitu juga manusia. Kadang-kadang ada sesuatu yang gatal, ada itu semacam sinyal, dan itu adalah hidayah. Yang kedua ada namanya hidayatul hawas. Hidayatul hawas ini hidayah melalui panca indera, melalui indera. Jadi apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita cium baunya itu, dan
rasa-rasa melalui anggota tubuh kita ini adalah jembatan hidayah. Dan ini dimiliki semua makhluk Allah. Dia mau beragama Islam, mau beribadah atau tidak, semua dapat hidayah seperti ini. Namanya hidayah umum. Bahkan yang banyak dapat hidayah seperti ini adalah hewan, binatang. Seperti anjing. Anjing itu daya penggunaan indranya jauh lebih kuat, daya cium. Makanya itu yang dijadikan pelacak oleh petugas penegak hukum itu adalah anjing, namanya anjing pelacak. Karena memang kekuatan indranya lebih kuat. Nah, kekuatan indra itu sebenarnya adalah hidayah. Nah, yang ketiga, hidayatul ad-din. Ya, hidayatul akli, hidayah akal. Nah, jadi hidayah ilham lebih rendah. Nah, nanti ada hidayah ahwas, itu lebih tinggi. Ya, karena kalau naluri manusia ini kan belum tentu benar. Jangan cuma rasa, gitu. Maka harus dibuktikan melalui kekuatan indra. Tapi indra pun juga tidak lengkap, karena indra bisa saja tidak benar. Maka Allah menciptakan baginya berupa akal. Jadi akal itu adalah hidayah. Nah, karena akal inilah yang bisa menjelaskan bahwa perasaan ini kayaknya tidak tepat deh. Nah, Allah ciptakan akal. Nah, akal ini juga ya tidak terbatas hanya orang-orang yang Islam, hanya orang-orang beriman, hanya orang-orang yang beribadah atau bukan. Semua orang dapat akal, ya. Maka ini pun juga tidak lengkap. Kenapa? Karena di dalam beragama tidak hanya akal yang dipakai, tapi yang paling penting adalah hati, ya. Bahkan akal ini dalam hal-hal tertentu itu juga banyak keliru. Ya, coba tengok, ya, ada sesuatu yang menurut akal bagus, tapi secara agama belum tentu. Nah, itu sangat terbatas. Apalagi kita bicara tentang alam gaib yang tidak masuk akal, kan banyak. Ya, tapi oleh agama itulah kebenarannya. Maka oleh karena itu, setelah hidayah berupa akal, Allah menciptakan hidayah yang lebih tinggi, namanya hidayatul ad-dini, hidayah agama. Inilah yang kita mau bahas ini. Jadi pembahasan kita ini tidak bersifat umum, tapi memang menurut pada hidayah agama. Hidayah agama belum sempurna, ya. Hidayah agama itulah yang kekuatan yang mendorong kita untuk bisa tahu, oh ini yang baik, ini yang benar, ini yang salah, ini yang keliru, ini yang pantas, ini yang tidak pantas. Itu namanya hidayah agama. Kalau kita melaksanakan ibadah pahalanya sekian, kalau kita tidak beribadah maka kita akan mendapatkan semacam sanksi. Maka pengetahuan itu namanya hidayah agama. Nah, ada hidayah yang lebih tinggi. Nah, ini yang paling pokok, namanya hidayatul al-ma'una wat taufiq. Ya, jadi hidayatul ma'una wat taufiq, ada hidayah berupa pertolongan Allah secara khusus dan taufik. Taufik itu penyertaan diri kita bersama dengan Allah, itu namanya taufik. Gitu. Jadi lebih tinggi taufik daripada hidayah. Gitu. Nah, kalau yang ini khusus. Artinya khusus itu yaitu lebih kepada yang memberikan sampai hati kita tergerak untuk mau beribadah, walaupun kita tahu tapi kan belum tentu melaksanakan. Tapi yang bisa menggerakkan hati orang untuk bisa melaksanakan perintah dalam agama, itulah namanya ma'unah, itu namanya taufik. Itu namanya taufik. Nah, ini yang paling tinggi. Nah, jadi biasa istilah yang digunakan itu adalah hak prerogatif Allah, gitu. Karena kalau hidayah agama, Rasulullah juga punya kemampuan untuk memberikan penjelasan. Tapi kalau hidayatul ma'unah taufik itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga tidak bisa masuk pada wilayah itu, hanya Allah yang bisa. Maka itulah kadang ada orang, saya ada beberapa pengalaman lah untuk mengislamkan orang, ya, termasuk pengalaman ketemu dengan orang-orang yang hidupnya sejak awal tidak pernah menghadap
tertarik pada agama, padahal nenek moyangnya semua orang-orang taat beragama. Tapi suatu saat hanya karena kejadian-kejadian tertentu, hatinya bisa berbalik dari 180 derajat menjadi orang beragama. Itu namanya ma'unah dan taufik. Gitu. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, ya kita doakan karena bisa saya terbalik. Begitu juga sebaliknya. Dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW yang dikelilingi oleh orang-orang seperti itu juga. Ya, banyak keluarga, ada beberapa keluarga yang sama-sama nasabnya dari Rasulullah tapi justru melawan Rasulullah. Ada orang yang dari orang-orang biasa tapi dapat ma'unah dan taufik. Nah, jadi salah satu ikhtiar kita menjadi wasilah keberkahan dari membaca kitab ini adalah dengan harapan sebagai permulaan, jadi jembatan kita untuk mendapatkan semua hidayah itu, terutama hidayah agama, hidayah dini dan hidayah ma'unah wa taufik. Itu yang paling pokok ya, karena itu tadi orang yang mengetahui agama belum tentu melaksanakan. Saya ada pengalaman juga, saya udah biasa juga ceritakan. Jadi bulan puasa, jadi, dari awal waktu duhur masuk sampai jelang asar, ini bapak ini kan umurnya sudah ini, tapi tidak bergerak dari tempatnya untuk salat duhur. Saya nanya, Pak, bapak kan belum salat duhur. Itulah Pak, saya belum bisa, belum dapat hidayah. Katanya belum dapat hidayah. Wah, susah menjelaskannya. Padahal, tapi puasa, nah itu yang anehnya tuh, puasa. Jadi mampu berpuasa untuk tidak makan, tidak minum dari terbit fajar, subuh sampai maghrib itu berpuasa. Tapi sholat hanya 5 menit paling lama, tidak bisa, belum bisa. Nah, itulah minta doakan Pak ya, mudah-mudahan saya dapat hidayah bisa sholat. Iyalah, kita doakan. Ya. Tapi ya itulah namanya maunah, itu yang tadi tuh maunah dan taufik. Nah, maka alhamdulillah kita bersyukur ini ya, Allah tetap memberikan hidayah dan taufik. Ya, maunah dan taufik. Nah, itu. Nah, kelanjutan dari kitab ini kata Imam Al-Ghazali ya. Oh, ini ada hadisnya tadi ini. Ya. Man a'ana ala ma'asiyatin walau bi syatrati kalimatin kana syarikan lahu fiha. Ya, maksudnya siapa yang menolong seseorang untuk melakukan kemaksiatan walaupun dengan sepatah kata, maka dia sebenarnya bersekutu dalam kejahatan itu. Artinya sama-sama dapat. Jadi orang yang mengajarkan dan orang pelakunya sama. Nah, apalagi kalau kebaikan udah pasti. Kalau kebaikan kita mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Siapa yang memberikan petunjuk, ya, keterangan, informasi kepada orang itu mengenai suatu kebaikan, lalu orang itu menjalankan kebaikan itu, maka orang yang menjalankan kebaikan itu mendapatkan pahala, termasuk mendapatkan pahala yang sama adalah orang yang berinformasi, gitu. Ya, jadi memberi informasi, maka itulah pentingnya. Termasuk juga orang yang ya membantu seseorang untuk melakukan kemaksiatan. Nah, apalagi kalau dalam konteks hari ini kan yang masih itu judi online. Jadi yang membuat aplikasi itu mungkin dia tidak berjudi, tapi dia membuat aplikasinya, wah itu mengalir juga itu. Karena itu termasuk dalam konteks hadis ini, menolong itu ikut sama-sama. Ya. Nah, sebaliknya ini. Ya, wa in kanat wa in kunta ya. Ya, wa in kunta ya niyatuka wa qasduka ya. Tapi kalau niatmu ya, niatmu itu dan tujuanmu bainaka wa bainallahi min talabil ilmi al-hidayata. Nah, ini. Tapi kalau niatmu ya di dalam belajar mencari informasi mengenai agama ini betul-betul antara dirimu dengan Allah ya, antara dirimu dengan Allah, mencari ilmu itu adalah untuk mendapatkan hidayah ya.
Duna mujarrad riwayat, bukan sekedar ya hanya sekedar dapat informasi cerita-cerita. Fa abshir, maka bergembiralah. Fa innal malaikata tabusutu ilaika ajnihataha. Karena hakikatnya ketika Anda pergi belajar mencari ilmu, nah, termasuklah seperti ini ya. Misalnya kita ikut kajian-kajian, maka malaikat akan membentangkan sayapnya untuk Anda. Jadi itu kelebihannya. Ini yang jelaskan ini. Jadi hakikatnya kalau kita di sini nih dalam riwayat yang lain itu kan malaikat akan membentangkan sayapnya kepada kita ini. Jadi meliputi kita semua di sini. Nanti kalau sudah terakhir, itu malaikat naik melapor kepada Allah. Ya, menyebut-nyebut orang-orang yang ada di situ itu termasuk. Nah, jadi itu kelebihannya. Final malaikata basutu ajnihataha. Ya, idza masyaita. Jadi kalau Anda misalnya berjalan ke situ, maka kita dipayungi oleh sayap-sayap malaikat. Ya. Wahitan wal bahri tastaghfiru laka ya idza sa'aita. Jadi dan ikan-ikan yang ada di laut, jadi semua penghuni yang ada di lautan itu akan meminta kepada Allah agar Anda diampuni ya apabila Anda ada berusaha untuk ikut di dalam mencari ilmu ini. Jadi inilah kelebihannya. Jadi coba bayangkan, ini penggambaran ya, kan tidak mungkin misalnya pemahamannya maksudnya itu begitu luar biasanya kita belajar dan mencari ilmu, tidak ada batasnya ya. Jadi malaikat membentangkan sayapnya, lalu semua isi di lautan itu termasuk ikannya itu misalnya itu meminta kepada Allah untuk kita diampuni. Nah, jadi kalau orang pergi belajar ya bukan hanya para pelajar santri masa dasar, tapi kita termasuk seperti inilah ya, itu akan diampuni oleh Allah, salah satunya karena dimintakan ampun oleh penghuni-penghuni yang ada di laut, ikan-ikan. Ini penggambaran ya, termasuk ini yang tadi saya masukkan. Jadi penjelasan dalam kitab ini Syekh Muhammad Darwis mengutip sebuah hadis Rasulullah SAW, karena Al-Ghazali tadi menyampaikan ini berdasarkan pada hadis. Nah, wa innal malaikata, ini hadisnya ini, man salaka tariqan ya, siapa yang berjalan satu jalan ya botagi ya dengan niat untuk mendapatkan ilmu ya, mendapatkan usaha ilmu, maka ilman salaka Allah ya, tariqan ila jannati ya, maka sesungguhnya dia akan berjalan untuk menuju kepada surga. Wa indal malaikata, nah ini yang tadi, maka sesungguhnya malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya ya, sebagai bentuk ridhonya di dalam mencari ilmu ya. Jadi apa yang disampaikan tadi Al-Ghazali ini didasarkan pada hadis ini, bahwa sebenarnya kalau kita lagi sedang berjalan, misalnya ini kita menuju pada tempat di mana belajar, hakikatnya itu kita lagi sedang berjalan menuju ke surga itu. Ini hadisnya panjang ini. Jadi itulah kelebihannya ya bagi orang-orang yang sedang untuk mendapatkan ilmu. Sekali lagi inilah yang disampaikan Imam Al-Ghazali sebagai awal ya, di dalam mendapatkan hidayah ya. Nah, pada kesimpulan dari tema ini, kita tidak baca semua ini karena dibatasi oleh waktu. Oleh karena itu ya, wa'lam ya anna nasa fi talabi ilmi ala salasati ahwal ya. Jadi orang yang di dalam belajar mencari ilmu ada tiga macam. Yang pertama, rajulun talabal ilma yattakhidhuhu ya. Orang yang mencari ilmu itu dalam rangka untuk mendapatkan ya terlalu kecil tulisannya.
Ya. Lital yattakhidhuhu ya zadahu ilal ma'ad. Jadi orang yang belajar, yang mencari ilmu dan ilmu didapatkannya itu menambah dia untuk menjadi bekal menuju akhirat. Ya. Walam yaqsudhu bihi illa ya wajh Allah. Dan dia tidak ada niat lain untuk mendapatkan informasi ilmu itu kecuali hanya untuk mendapatkan ridha Allah semata-mata dan menjadi bekal untuk kehidupan akhirat. Fahada minal faizin. Maka kelompok inilah termasuk kelompok orang yang berbahagia. Maka itulah niatnya. Jadi semata-mata ilmu yang kita dapat ini ya untuk semakin menjadi bekal kita untuk memperbaiki persiapan menghadap kepada Allah dengan membawa bekal-bekal amal yang baik. Jadi dengan ilmu yang baik mendapatkan amalan-amalan yang baik, itu intinya. Inilah yang kita harap. Nah, yang kedua warajulun talabahu ya liyastagna bihi ala hayatihi ya al-ajila ya. Orang yang mencari ilmu ya agar supaya dia untuk kebutuhan hidupnya semata ya, untuk kebutuhan semata hidupnya ini ya dipakai untuk hidup di dunia ya, termasuk wainanu bihi ya di dalam kehidupan ini dia bisa mendapatkan kehormatan wal izzah wal haya wal mal ya, termasuk mendapatkan ya fasilitas berbagai macam termasuk harta benda. Wahwa, nah ini termasuk adalah alimun ya bidinika. Nah orang seperti ini dia bisa mendapatkan ilmu tetapi ya ini masuk kategori yang dikhawatirkan. Jadi ini bercampur ya. Jadi dia mendapatkan belajar di samping untuk agama juga untuk kehidupan dunianya. Nah, tapi ini kata Imam Al-Ghazali termasuk orang yang dikhawatirkan. Nah nanti kalau dalam konteks inilah nanti karena ini kadang-kadang kita tidak bisa terlepas di satu sisi kita memerlukan ini, tapi sisi lain ada kehidupan hakiki. Maka yang paling menentukan adalah dominasinya. Jadi kalau kita lebih dominan pada kehidupan akhirat maka itulah yang paling utama. Maka disinilah perlunya niat. Nah yang ketiga warajulun. Nah ini yang paling berat ini ya istahwada alaihi syaitan. Jadi belajar dan mendapatkan ilmu tapi dikuasai oleh setan. Nah inilah yang kemudian nanti memang semata-mata niatnya bukan untuk kebaikan, bukan untuk mendapatkan seperti niat yang pertama tadi. Nah, inilah yang diminta kita berlindung kepada Allah untuk tidak mendapatkan ilmu yang justru ilmu itu menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang dilarang oleh agama. Maka ini yang tiga kelompok disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab ini dalam rangka kita mesti berhati-hati dengan memperbaiki niat dari awal. Ya, niat dari awal. Oleh karena itu di samping kita mendapatkan ilmu seperti ini juga dan berusaha juga sering banyak-banyak berdoa kepada Allah, terutama doa agar hati dan pikiran kita serta langkah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada salah satu doa yang diajarkan di dalam kitab ini, minta perlindungan kepada Allah. Ini juga populer yang sering kita baca. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Nah, ini doa yang diajarkan dan disampaikan Al-Ghazali dalam kitab ini didasarkan pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Tadi itu ilmu yang mengantarkan kita justru terjerumus ya, berjauh dari agama. Wa qalbin la yakhsha. Aku berlindung kepadamu Allah dari hati yang tidak pernah khusyuk. Ya, hati yang tidak pernah merasa ada cukup dan puasnya, tapi selalu mau dipuaskan dengan nafsunya semata. Itu dikhawatirkan. Yang ketiga wa amalin la yurfa. Aku berlindung kepadamu Allah dari amalan-amalan yang tidak bisa terangkat. Maksudnya itu amalan yang tidak diterima di sisi Allah.
Baru yang keempat, wa du'ain la yusma', yaitu dan doa yang tidak diterima didengarkan oleh Allah, atau la yustajab, orang doa yang tidak dijabah oleh Allah. Nah, ini bagian dari upaya kita untuk memulai, untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan sebagai pembukaan mukadimah dari kitab Bidayatul Hidayah ini. Mudah-mudahan dengan keberkahan dari bulan Rajab juga, karena hari ini adalah tanggal 5 Rajab sebagai bulan yang mulia, mendapatkan keberkahan juga untuk menjadi jembatan untuk mendapatkan hidayah, semakin memperkuat kita di dalam menjalankan ajaran agama. Saya kira ini, terima kasih dan mohon maaf atas semua kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, umur panjang, terutama kita persiapan karena kita sudah awal Rajab. Setelah Rajab masuk Sya'ban, setelah Sya'ban masuk Ramadan. Jadi Ramadan tidak sampai lagi 2 bulan. Ya, paling 1 bulan 25 hari. 1 bulan 25 hari. Saya kira itu, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.